sehat sempurna kembali untuk dapat berkarya lebih hebat lagi. Mari saya ajak teman-teman kita semua berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik teman-teman, kita langsung saja ke acara yang sudah ditunggu-tunggu ya. Di hadapan kita sebentar lagi akan hadir Ibu Ayus, dan juga Ibu Dr. Wiwit yang cantik-cantik, yang pinter-pinter, yang akan sharing mengenai berbagai hal terkait dengan kesehatan. Monggo saya persilakan Ibu Dr. Wiwit yang menjadi moderatornya. Silakan Bu Dokter. Terima kasih Ertri. Selamat malam teman-teman. Diketahui penyebab tersebarnya pembuangan air limbah cuci plastik dari sebuah pengolahan limbah plastik di salah satu warga. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kita nggak terasa udah 1 bulan ya dari Lapanam Talk yang lalu. Malam ini adalah episode kedua dari acara yang rencananya akan kita adakan setiap bulan 1 kali pada awal minggu. Dan pada malam hari ini kita mengundang Dr. Gigi Ayus Lusianti, spesialis konservasi gigi. Halo Ayus. Halo, apa kabar? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih. Selamat malam juga kepada semua teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, banyak yang masih ingat kan dengan Ayus ya? Dari posturnya, dari Facebooknya mungkin yang masih diikutin atau di Instagramnya semuanya keren. Dan itu sesuai dengan apa yang akan dia sampaikan pada malam hari ini. Dia akan berbagi bagaimana sih menjaga kesehatan ya. Saya akan bacakan dulu kurikulum vitae-nya Dr. Gigi Ayus Lusianti SPKG, spesialis konservasi gigi. Tahun 86 lulus dari SMA Negeri 1 Salatiga. Sekelas sama saya di IPA 2. Tahun 91 lulus dari FKG Universitas Indonesia. Tahun 2005 lulus dari program spesialis konservasi gigi. Jadi kalau ada perawatan akar misalnya ya, karena kita butuh 20 gigi untuk bisa hidup nyaman sampai tua. Ya kan Yus? Betul banget. Pekerjaannya dari dokter gigi sekarang ini jadi dokter gigi di Rumah Sakit Pondok Indah, kemudian di Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro, dan juga dokter gigi di DW8 Dental Care. Ini rumah sakitnya para artis nih. Beliau juga instruktur pernafasan Buteyko Indonesia. Nanti kita akan tanya ya, apa sih Buteyko itu? Kemudian juga owner salon perawatan tubuh tradisional di Samia Salon di Taman Gandaria. Dan sudah berkeluarga dengan 1 suami yang bekerja di bidang IT dan 2 orang putri yang sudah lulus sekolahnya dan kuliahnya. Yang 1 dokter gigi mengikuti jejak Ayus, Mbak Anggia, dan adiknya namanya Syanin yang bekerja di marketing. Baiklah Ayus, supaya tidak terlalu lama kita dan banyak yang pasti ingin segera mendengarkan, kita akan dengarkan apa sih yang akan dibahas sekarang, Yus? Ya, yang hari ini aku pengen bahas, Wit ya. Jadi kan kamu kemarin kan sudah share tentang COVID itu ya. Jadi pandemi itu kita harus bagaimana? Kita anggap itu sebagai musibah atau itu kita sebagai berkah ya. Dan Wiwit waktu itu sampaikan bahwa kita sudah harus beradaptasi ataupun hidup berdampingan dengan pandemi ini. Jadi kalau kita sudah mengambil sikap untuk hidup berdampingan, tentu bagaimana? Jadi kita harus menyiapkan diri kita untuk tetap selalu sehat dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi itu yang ingin aku share malam ini, Wit. Gitu. Mantap. Oke, tidak berlama-lama, silakan Ayus. Oke, terima kasih. Saya akan coba share malam ini ya.
patut kita dengar. Ayo baca Quran, menenangkan hati lo, betul. Ngerti sampai maknanya lo ya Bapak Ibu. Oke. Jadi selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apakah bisa melihat share saya, screenshot PowerPoint saya dan suara saya? Bagus. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, jadi malam ini saya akan sedikit share tentang kiat hidup sehat bermanfaat ya. Sebelumnya kita pengen tahu apa sih yang kita katakan sehat itu ya. Yang kita katakan sehat itu adalah apabila kondisi badan kita itu tidak ada peradangan. Selain itu apalagi yaitu daya tahan tubuh kita itu baik ya. Namanya peradangan itu adalah hal yang normal di badan kita, terutama kalau kita kena luka ya, itu pasti nanti ada proses peradangan itu. Jadi untuk menuju sembuh ada proses peradangan di luka itu. Tetapi peradangan ini tidak boleh juga terlalu lama ya. Jadi peradangan yang terlalu lama itu juga tidak bagus buat badan kita, malah menimbulkan penyakit ya. Kemudian yaitu daya tahan tubuh kita juga harus baik ya. Sementara peradangan itu adanya di mana aja sih ya? Seperti kita tahu peradangan itu bisa terjadi di sendi. Kalau peradangan di sendi itu seperti apa? Misalnya kalau kita rematik, itu adalah tanda suatu ada peradangan yang sudah terlalu lama yang terjadi di sendi kita. Gitu juga kalau misalnya kena asam urat mungkin, atau kita kena back pain, itu tandanya sudah ada peradangan di sendi kita. Kemudian apalagi adalah kalau di pencernaan. Pencernaan itu seperti apa? Misalnya kalau kita intoleransi terhadap makanan, atau kita makan sebentar, perut kita tuh rasanya begah, itu berarti sudah ada peradangan di pencernaan kita. Kalau di otak apa? Itu misalnya kita insomnia, sulit tidur ya, kemudian sering migrain, dan mungkin kalau yang lebih ke parah lagi itu ke arah demensia ya atau pikun, itu berarti sudah ada peradangan di sana. Kalau hormon apa? Kalau hormon tuh misalnya pada wanita apabila ada gangguan pada saat haid ya, atau kalau pada pria itu ada apabila ada gangguan prostat. Syaraf itu apabila ujung-ujung syaraf kita di tangan atau di kaki itu sering nyeri ya, itu berarti sudah ada peradangan di sana. Obesitas itu apa? Kenapa itu disebut peradangan? Ternyata kalau badan kita terlalu gemuk, sel-sel lemak itu bisa mengeluarkan sitokin yang akan meningkatkan peradangan di tempat lain. Sehingga kenapa kalau misalnya kita terlalu gemuk, itu timbul ada penyakit gula, ada penyakit darah tinggi gitu ya. Nah, selain kita mengetahui peradangan itu bisa di mana aja, kita akan membicarakan gimana sih tentang sistem kekebalan tubuh kita ya. Jadi kekebalan tubuh kita itu bisa kekebalan tubuh kita itu di mana aja ya. Jadi bisa di amandel ya, bisa di kelenjar getah bening, bisa di usus buntu, bisa di sumsum tulang, bisa di kelenjar timus, di limpa, dan di bercak peyer. Bercak peyer itu ada di usus kita. Dari semua sistem kekebalan tubuh kita, ternyata 70% tuh ada di usus kita loh teman-teman ya, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi usus kita itu bentuknya itu dia seperti jaring-jaring seperti ini dan dilapisi oleh selapis lendir tipis. Jadi kalau misalnya ada peradangan yang terlalu berlebihan dan mengenai di usus kita, lendir itu akan hilang, kemudian si jaring-jaring yang mestinya rapat dia akan terbuka. Pada saat dia terbuka, maka dia akan bakteri atau virus itu akan lewat ke dalam dari usus kita, masuk ke dalam pembuluh darah dan akhirnya menimbulkan peradangan di tempat-tempat lain. Jadi itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Ternyata usus kita adalah benteng utama kita. Jadi sayangilah usus kita ya. Nah, sekarang kalau kita membicarakan namanya sehat, itu faktor-faktor apa aja sih yang perlu kita perhatikan ya. Ternyata yang harus kita perhatikan adalah dari sisi lingkungan ya, kemudian diet ya, atau apa yang kita makan, dan gaya hidup kita. Nah, sekarang kalau lingkungan tuh apa aja ya? Jadi kenapa harus kita memperhatikan lingkungan kita? Karena dari lingkungan itu kita bisa mendapatkan racun. Racun itu yang nanti akan masuk ke dalam badan kita dan menimbulkan peradangan di depan kita, di dalam tubuh kita. Nah, sekarang kalau misalnya bisa didapat dari bagaimana aja. Jadi rupanya bisa tertelan ya, bisa terserap,
bisa terhirup, dan apa namanya, bisa juga melalui radiasi. Nah, kalau misalnya tertelan itu mungkin kalau teman-teman sekalian pernah tahu ya bahwa kita sekarang kalau makan ya atau beli makanan atau buah-buahan atau sayuran sebaiknya jangan yang terkontaminasi atau oleh pestisida. Selain itu apa? Yaitu adalah perlengkapan makan dan perlengkapan makan dan perlengkapan dapur kita yang berbahan dasar plastik. Selain itu apa? Adalah kontaminasi daripada seafood. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang bahan-bahan berplastik, mungkin teman-teman udah tahu ya bahwa memang akan ada bahan kimia dari kemasan plastik itu yang akan pindah ke makanan atau minuman yang ada di dalam kontainer itu, sehingga menimbulkan radang di badan kita. Kalau kita pernah dengar mungkin kalau makanan itu panas, makanya dia akan berbahaya kalau kita makan. Ternyata nggak cuma panas aja. Jadi kalau makanan itu berlemak, makanan itu asam, atau makanan itu asin, ternyata dia bisa menempel walaupun selapis tipis ya ke dalam makanan kita atau minuman kita. Kemudian kita makan, terus masuk ke usus kita. Bisa dibayangkan berapa tumpukan-tumpukan radang yang akan menimbulkan meningkatkan radang di badan kita ya. Jadi apapun bentuk bahannya, maupun yang mahal maupun yang murah, tapi mempunyai ada partikel plastik, bahan plastik, sebaiknya dihindari ya. Nah, jadi ini kalau misalnya kita biasa punya konter memang enteng ya, jadi kemana-mana praktis, apalagi anak bayi misalnya tidak pecah atau ini, tapi ternyata akan menimbulkan radang di perut kita gitu ya. Jadi sekarang mulailah kita pilih, kalau ingat zaman ibu kita dulu ya, kita memakainya kaca ya, stoples pun kaca, piring pun kaca ya, kadang-kadang menggunakan piring seng seperti ini ya, itu menunjukkan kalau ini adalah alat-alat makan yang aman buat kita ya. Seperti yang saya lakukan sekarang, saya sudah tidak menggunakan lagi bahan berdasar plastik, jadi saya menggunakan yang berbahan seng ya. Kemudian apalagi selain yang tertelan, apalagi adalah yang terserap. Kalau yang terserap itu biasanya bahan-bahan untuk perawatan badan kita ya. Jadi misalnya untuk body lotion atau kosmetik, sekarang kita harus lebih jeli lagi untuk melihat kandungannya. Jangan ada yang mengandung paraben ataupun talates ini, karena kalau terserap di kulit, masuk ke dalam kulit kita, ternyata bisa menimbulkan radang. Kemudian yang terhirup itu apa saja ya? Yang terhirup adalah misalnya pengharum ruangan, lilin aromaterapi, pembersih rumah, deterjen, cat, ada sesuatu yang sifatnya berbau terlalu wangi ya. Ternyata sesuatu yang terlalu itu tidak baik buat badan kita. Yang lain, yang berikutnya apa? Radiasi ya. Kemudian ya yang mungkin kita bisa tahu itu misalnya komputer atau smartphone ya, karena kadang apalagi anak-anak kita kan sekarang, atau ya kita juga ya kadang-kadang melakukan segala aktivitas itu online ya. Kemudian misalnya mengerjakan tugas anak kita, capek dia tidur di depan komputer yang menyala, itu sangat berbahaya sekali apabila itu terlalu lama ya. Smartphone juga gitu ya. Jadi ternyata kalau misalnya kita pegang handphone, itu sebaiknya handphonenya itu baterainya itu jangan nempel di badan kita ya. Jadi baterainya itu layarnya di badan kita, tapi baterai walaupun di saku, walaupun kita saku atau taruh di paha kita lagi nyupir, itu baterainya itu jangan menempel di badan kita, karena itu akan menimbulkan radiasi ternyata ya. Dan itu kalau berterus akan menimbulkan radang di badan kita. Kemudian selain itu kan tadi disebutkan ada makanan seafood ya. Makanan seafood tuh apa aja sih yang ternyata bisa menimbulkan radang. Jadi kita harus melihat, harus lebih selektif lagi pada saat kita membeli atau mengkonsumsi makanan dari laut ya. Jadi apabila ikan atau hewan itu tumbuh di dasar laut, itu ada kontaminasi merkurinya cukup tinggi ya. Jadi itu sebaiknya dihindari. Dan ternyata tuna itu termasuk yang tumbuhnya di dasar laut. Jadi kontaminasi merkurinya akan cukup tinggi. Jadi kita kan selama ini selalu makan sandwich tuna ataupun serba tuna. Ternyata itu kalau berlebihan tidak bagus karena kandungan merkurinya tinggi. Apa aja sih sebenarnya yang hidupnya itu kita harus memilih yang hidupnya itu agak di permukaan laut ya, yaitu adalah ikan salmon ya.
kemudian ikan makarel ya, kemudian ikan herring atau ikan sarden. Kepiting juga menjadi hal yang bagus ya, dan cod liver oil ya atau minyak ikan itu adalah pilihan-pilihan makanan seafood yang bisa kita konsumsi. Nah, kemudian sekarang kita diet ya. Nah, diet itu apa sih? Kenapa ya harus kita perhatikan? Yang akan saya bahas di sini adalah kita sekarang harus mulai selektif makanan, menseleksi makanan-makanan yang tidak menimbulkan radang di badan kita ya. Apa sih makanan-makanan yang menimbulkan radang ya? Yaitu adalah ternyata biji-bijian seperti kacang merah, kacang kedelai, gandum, itu ternyata adalah makanan-makanan yang kita pikir sehat ya, seperti kacang kedelai ya, itu kita pikir kita pikir sehat, ternyata dia kita pikir sehat, ternyata dia ternyata dia mengandung sifat radang di badan kita ya. Kemudian trans fat seperti margarin ya, itu kalau ataupun makanan-makanan yang terlalu lama digoreng seperti kentang goreng, tanaman nightshade. Nah, tanaman nightshade itu maksudnya yang hidupnya di di tempat teduh seperti tomat, terong, timun dan kentang, itu ternyata mempunyai sifat radang yang cukup tinggi ya. Kemudian minyak jagung ya, mayones, soda, dan kalau gula mungkin kita udah mulai kurangin gula ya. Kemudian kalau yaitu ada daging, telur dari unggasan hewan yang dari makannya mereka itu dari makanan jadi ya. Sekarang kita mencoba membahas dari misalnya tomat, terong, timun ya. Itu kan makanan-makanan sehat. Kenapa sih mereka itu kok dibilang dapat menimbulkan radang? Jadi yang bisa menimbulkan radang adalah biji-bijinya. Jadi kalau misalnya kita kan sering makan salad, sering makan lalapan, jadi kalau bisa si biji-bijinya itu kita pinggirin ya. Jadi kita makan daging tomatnya aja atau terongnya aja atau timunnya aja, tapi bijinya itu kita pinggirkan ya. Kemudian kalau kentang itu ternyata ada beberapa literatur menyatakan walaupun dia sudah dimasak ya, dia itu sifat radangnya itu masih tinggi gitu. Jadi ini perlu perhatikan mungkin buat anak-anak kita, cucu kita yang senang banget makan french fries ya, itu kalau bisa jangan terlalu banyak karena dia akan menimbulkan radang di badan kita gitu ya. Kemudian sekarang gandum yang selama ini kita tahu dia mengandung serat tinggi, baik buat kesehatan seperti kita makan roti gandum, makan oatmeal gitu. Kenapa sih kok dia itu ternyata dia disebut sebagai yang banyak mengandung peradangan gitu. Jadi ternyata mereka itu rata-rata sudah disuntik GMO, genetic modified organic ya. Jadi sudah disuntik bahan kimia dan mengandung gluten. Pernah dengar ya mungkin, kita harus sekarang udah mulai makan gluten free. Gluten itu menimbulkan radang. Kemudian lektin ya. Lektin itu juga adalah protein yang ada pada tumbuhan yang kalau kita makan terlalu banyak akan menimbulkan radang. Jadi kalau yang boleh memilih di toko ada roti gandum dan roti putih, ada yang bilang lebih baik pilihlah roti putih itu daripada roti gandum. Beras putih dan beras merah, ternyata beras merah itu menimbulkan lebih banyak radang daripada beras putih ya. Jadi kita membicarakan radangnya ya, bukan maksudnya banyak serat tingginya atau apanya gitu ya. Kemudian gandum itu juga ternyata mengurangi penyerapan daripada kalsium, magnesium dan zinc. Sementara mineral-mineral ini dibutuhkan sekali terutama dalam kondisi kita di masa pandemik ini gitu. Jadi kalau kita banyak makan gandum, sayang sama mineral-mineral atau vitamin-vitamin yang Bapak Ibu makan sehari-hari karena penyerapannya ternyata jadi berkurang ya. Kemudian dia juga meningkatkan keasaman tubuh. Seperti kita tahu penyakit kanker itu adalah kondisinya adalah badannya terlalu asam ya. Kemudian dia juga mengandung omega 6 untuk tingkatkan peradangan. Sementara kalau seratnya, kenapa sih serat bagaimana? Ternyata seratnya itu masih lebih rendah loh Ibu Bapak sekalian daripada buah dan sayuran ya. Jadi kalau kita namanya makan sehat tuh apa? Jadi makanlah
buah dan sayuran. Tapi perlu dicatat sini adalah buahnya harus buah potong ya, bukan buah jus. Karena kalau di jus itu sifat gulanya sudah berubah, sudah tidak baik lagi buat badan kita. Sayur juga yang olahannya jangan terlalu lama. Ikan, daging, ayam, dan telur itu sebaiknya yang makannya kalau bisa adalah yang sifatnya free range atau dia makannya rerumputan, bukan makan makanan yang sudah jadi. Minyak kita gunakan sekarang kalau bisa minyak gorengnya itu adalah minyak kelapa ya, dan atau mungkin kalau kita senang numis kita gunakan saja minyak zaitun. Kacang-kacangan dan rempah juga termasuk adalah makanan sehat ya, jadi seperti almond, macadamia, walnut, kacang teh, jahe, garlic, dan kunyit. Selain itu apa? Kalau emang minum alkohol itu mohon maaf ini mestinya ini ya red wine. Kalau coklat adalah kita pilih dark coklat. Saus salad kita sekarang jangan mayones, pilihlah jeruk nipis ataupun minyak zaitun. Nah, kembali lagi dengan 70% daya tahan tubuh kita ternyata ada usus. Nah, dianjurkan juga kita mulai banyak juga makan probiotik dan prebiotik. Apa sih probiotik ya? Probiotik adalah makanan yang mengandung bakteri, sedangkan yang pre adalah makanan yang mengandung zat untuk dimakan oleh bakteri ya. Nah, itu apa aja? Kalau probiotik itu adalah yogurt, kefir itu adalah susu yang sudah terfermentasi, acar ya, acar, kemudian tempe. Nah, ini tempe jadi tadi kacang kedelai kan dibilang mengandung radang, tapi kalau sudah difermentasi dia menjadi tempe, ternyata dia bisa menjadi probiotik. Kombucha itu teh juga ya, sejenis teh yang sudah difermentasi, kimchi dan miso. Nah, prebiotik prebiotik itu biasanya umumnya dia itu dari bahan mentah ya. Jadi daun bawang, asparagus, bawang putih, bawang bombay, pisang dan rumput laut ya. Kemudian sesudah tadi kita bicarakan lingkungan yang sehat, kemudian dietnya juga kita jangan yang radang, apalagi ternyata kita juga harus memperhatikan gaya hidup kita. Yang akan saya bahas di sini 2 gaya hidup yang perlu diperhatikan adalah pola tidur dan cara bernapas ya. Pola tidur tuh apa sih ya? Jadi tidur dan bangun tuh di waktu yang sama setiap hari, termasuk hari libur. Ada dokter gizi yang menyatakan jadi kalau mau kurus katanya tidurlah atau bangunlah di jam yang sama. Tidur jam 10, besoknya juga tidur jam 10. Terus jadi kita begadang sedikit aja, itu sangat ternyata pengaruh juga kepada berat badan ya. Kemudian lingkungan tidur yang nyaman. Jadi tempat tidur juga harus nyaman, cahaya, suara, suhu harus juga senyaman mungkin. Dengan persiapan sebelum tidur yaitu aktif sepanjang hari, menghindari makanan yang besar, menghindari rokok, kafein, alkohol sebelum tidur, dan minum air terakhir 2 jam sebelum tidur untuk mempunyai waktu berkemih ya, dan tidak tidur dengan elektronik ya. Jadi kalau itu adalah tempat tidur adalah untuk tempat tidur. Jadi jauhilah alat elektronik, di samping itu juga untuk mengurangi radiasi juga. Sedangkan kalau jam tidur makin umur kan kita makin sedikit ya jam tidurnya ya. Kalau usia kita ya mungkin 7 sampai 9 jam. Kalau balita itu bisa 14 sampai 17 jam ya. Kemudian cara bernapas ya. Bernapaslah dari hidung gitu. Kenapa sih kok diributin banget tentang bernapas dari hidung ini? Nah, sekarang seperti kita tahu dulu itu kan fungsi hidung tuh kan kita tahu hanya sebagai indera penciuman dan penyaring kotoran. Ternyata nggak cuma itu aja ya. Jadi dengan bernapas itu ternyata kita uap air itu akan masuk lagi 40% ke dalam hidung kita dan itu akan mengurangi sifatnya akan mengurangi dehidrasi gitu ya. Terus kemudian juga dengan napas dari hidung dia akan melembabkan rongga di belakang hidung kita yang namanya amigdala yang merupakan pusat emosi ya. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian selalu bernapas dari hidung, maka suhunya itu akan turun di situ, emosinya juga akan turun. Jadi kalau misalnya para istri lagi ngomel, Bu, nafas dulu dari hidung ya Bu ya, gitu ya, tenang gitu ya. Jadi supaya suhunya turun, emosinya juga turun ya. Selain itu, napas dari hidung juga ternyata dia akan mengaktifkan syaraf, yaitu kita bilang adalah saraf parasimpatik ya. Saraf parasimpatik itu membuat fase badan kita menjadi fase rest, digest, and relax. Jadi badan kita menjadi relax. Berbeda dengan apabila Bapak Ibu sekalian napas dari mulut ya. Napas dari mulut itu dia akan menyebabkan fase siaga, selalu
siaga, selalu stres, selalu siaga, selalu mikir, aduh apa ya, itu was-was, itu segala macam, itu ada diakibatkan apabila kita selalu nafasnya itu dari mulut dan bukan dari hidung, ya. Nah, selain itu, napas dari hidung itu ternyata mempengaruhi pertumbuhan muka dan rahang, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini cukup mungkin diperhatikan. Kalau kita mungkin istilahnya pesepet gitu ya, tapi ini tolong diperhatikan buat cucu-cucu ataupun anak-anak. Ya, apakah anak-anak dan Bapak ya atau cucu-cucu Bapak Ibu sekalian mempunyai kebiasaan napas dari mulut. Bagaimana kita taunya napas dari mulut? Kita bisa perhatikan mereka pada saat mereka tidur. Apakah pada saat mereka tidur mulutnya mereka terbuka? Ada yang kadang-kadang kan dibilang ngowo banget, tapi ada juga yang hanya terbuka sedikit, ya. Dan itu itu adalah tanda jadi kalau dia itu nafas dari mulut. Kalau dari kecil dia sudah dapat nafas dari mulut, ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan muka dan rahangnya mereka. Kalau dari muka, dia akan mukanya itu akan jadi lebih tirus, ya, karena dia terus napas dari mulut, jadi dia akan maju ke depan, posisi kepalanya juga dia akan maju ke depan, sehingga jalur napasnya itu menjadi kecil, ya, hidungnya agak bengkok biasanya, matanya juga bukan mata yang tajam, tapi matanya itu adalah mata lelah. Dan kalau lihat dari giginya itu adalah dia jadi gampang berantakan, ya. Jadi kalau misalnya dari kecil kita sudah pahami, oh ini anak saya, nah ini itu sebaiknya cepat di terapi, ya. Jadi kebetulan di klinik saya ini banyak sekali saya menemukan baik dewasa ataupun anak-anak yang napas dari mulut, sehingga harus diterapi. Yang itu yang kita gunakan adalah tadi itu terapi Buteyko, ya. Kemudian, jadi tadi saya bilang, jadi kalau napas dari mulut, biasanya mereka menjadi kurang fokus, ya, kurang energi, cepat lelah, jalur udaranya kecil, lidah menutup jalan napas. Dan kenapa? Kalau mulut itu kan dia hanya untuk berbicara dan buat makan, bukan untuk nafas, dan tidak ada filter sama sekali, ya. Jadi kalau misalnya kita nafas dari mulut, ya otomatis bakteri, virus, apa segala macam, apalagi sekarang dari masa pandemi, ya, itu dia akan masuk aja tanpa ada filter, sehingga mudah ke radang tenggorok, akhirnya masuk ke dalam jalur. Kalau tenggorokannya masuknya ke lambung, ke usus, nah akhirnya masuk ke dalam usus, di mana itu adalah 70% daripada minum kita. Nah, jadi kalau misalnya kita bernapas, sebaiknya adalah kita melalui hidung, ya. Jadi gunakanlah diafragma untuk hidung, bukan melalui dada, ya. Jadi diafragma itu ada di ini. Jadi kalau emang boleh saya share, kita ini adalah kita di sini, ya. Jadi ini kalau kita saat napas, kita ambil napas, ini kita membesar diafragma kita. Tapi kalau kita buang napas, itu kita mestinya masuk ke dalam, gitu, ya. Mungkin kita bisa latihan sebentar, ya. Jadi kita bisa pegang sama-sama diafragma kita, ya. Pegang diafragma kita ambil napas, saya hitung sampai 5, kemudian nanti buang napasnya lagi 5, ya. Coba kita hitung. 1, ambil napas, 2, 3, 4, 5, buang napas lagi, buang napas, 4, 3, 2, 1, seperti itu, ya. Ambil napas lagi, 1, 2, 3, 4, 5, buang napas, kita harus kempes, ya, ini 4, 3, 2, 1, jadi seperti itu, ya. Ya. Nah, kemudian selain napas dari hidung, itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Diantaranya apa? Adalah di hidung kita itu ada yang namanya NO, ya. Jadi nitric oxide. Nitric oxide ini apabila kita napas dari hidung, dia akan terdorong ke dalam tempat jalur pernapasan kita, dan ternyata akan menimbulkan banyak sekali manfaat. Apa saja? Jadi kalau misalnya dalam sistem jantung, ternyata dia membuka pembuluh darah, ya, dan itu juga pengaruh kepada apabila kita mempunyai hipertensi atau darah tinggi, dengan membesarnya pembuluh darah, sehingga turun tensi kita menjadi turun, ya. Jadi itu juga bisa mencegah stroke, ya.
Kemudian untuk kesehatan paru ternyata dia akan meningkatkan kesehatan paru-paru kita, apalagi pada masa pandemik sekarang ini ya, kita banyak menyerang paru kan. Jadi kita dengan hanya banyak napas dari hidung ternyata itu sangat menyehatkan paru-paru kita. Kemudian untuk pembentukan sel-sel kan seperti kita dengar kan long COVID ya. Jadi kalau pada kondisi long COVID itu menimbulkan banyak kerusakan-kerusakan nih di badan di organ lain gitu. Dengan kita napas hidung saja ternyata itu bisa menduplikasi sel-sel sehat kita dan mencegah kerusakan sel. Jadi sangat banyak bermanfaat ya. Dan seperti tadi saya bilang dia ternyata bisa membawa badan kita pada stage relax ya. Jadi itu tadi kita bisa rest, relax dan digest ya. Kemudian untuk kesehatan seksual ternyata bisa meningkatkan performa Bapak Ibu sekalian ya. Dan yang penting lagi pada masa pandemik ini ternyata dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, gas NO ini banyak dijual orang untuk dijual buat stamina apa segala macam, tapi ternyata Bapak Ibu kita itu bisa memproduksi dengan lebih banyak lebih banyak NO atau nitik osa itu dengan bersenandung ya, dengan mulut tertutup. Bersenandung dengan segala lagu pilihan atau kesukaan Bapak Ibu sekalian, lagi nyupir, lagi bertanam, lagi berkebun, lagi masak, bersenandunglah. Karena dengan bersenandung ternyata kita bisa menghasilkan 2000% NO, nitik osa yang terbentuk. Dan tadi saya share itu segitu banyaknya manfaat hanya dengan bersenandung ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kita dengan menjaga semua dengan kesehatan lingkungan, diet dan gaya hidup, kita harapannya bisa insya Allah bisa kita beradaptasi atau berdampingan hidupnya dengan kondisi pandemi ini ya. Seperti boleh saya kutip quotes itu adalah insana corpore sano, dalam tubuh yang sehat ternyata terdapat jiwa yang kuat ya. Nah, sebelum saya mengakhiri presentasi saya malam ini, yuk kita bersenandung sama-sama yuk teman-teman. Kita ngikutin lagu yang akan di-share oleh panitia. Kita bersenandung bersama. Harapannya kita supaya sehat. Yuk kita bersenandung. Never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never apart. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Terima kasih semuanya. Demikian presentasi saya. Love me dear, tell me you are mine. Love me yours till the end of time.
will, and I always will, Thank you, and Ayus. I always will. Lagunya bikin lapar. Aduh, keren banget. Terima kasih presentasinya ya, Ayus. Sangat Sama-sama, membuka Wit. wawasan, meskipun Bahasa Ayus di seorang karaoke dokter ya. gigi, tapi pengetahuan tentang imunitas, tentang segala macam yang disampaikan pada malam hari ini outstanding. Dan saya tahu Terima kasih. bahwa Ayus itu belajar sampai ke Australia untuk ini, dan sudah sharing juga di grup kecil kita, karena kita juga sering ketemu ya, Ayus ya, untuk Iya, sepedaan iya. bareng. Mm-mm. Karena ini sesuatu yang memang penting sekali untuk kita jalankan, tidak hanya diketahui, tapi juga kita praktekkan, dan ini praktis banget. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, Yus, aku tuh pengen tahu, tadi tuh Ayus nyebut-nyebut tentang Buteyko. Tolong diterangin dulu deh, Yus. Iya, jadi namanya teknik Buteyko ini adalah suatu teknik pernapasan ya, yang apabila kita deteksi atau kita tahu ternyata pasien atau teman kita ini ternyata napas dari mulut, berarti kita harus mengaturkan latihan exercise supaya dia kembali lagi napas dari hidung gitu ya. Tapi kenapa sih mesti ada satu teknik-teknik khusus ya? Jadi prinsipnya adalah begini. Jadi kalau kita napas dari hidung ya, kita napas aja gitu ya, kan masuk sih oksigen itu ke dalam hidung kita ya. Tapi oksigen itu kan dia akan nempel nih sama darah. Kalau misalnya kita dulu zamannya skema belajar, kita namanya hemoglobin dan O2. Jadi nempel nih Hb sama si O2. Dia hanya terbang-terbang aja di badan kita. Jadi si O2-nya ini ternyata dia nggak masuk ke dalam jaringan-jaringan yang diperlukan gitu. Nah, gimana cara melepasnya? Ternyata dia itu memerlukan CO2 yang cukup ada di badan kita. CO2 ini kan dulu digadang-gadang sebagai barang yang beracun, harus dibuang, nggak boleh banyak. Ternyata walaupun sedikit itu perlu ada di dalam badan kita. Gunanya apa? Pada saat CO2 cukup di badan kita, dia akan menyuruh si O2, lo lepas deh. Lo jangan gandengan terus sama darah, sama Hb, sehingga dia lepas ikatan dengan si darah, masuklah dia ke dalam jaringan-jaringan atau sel-sel yang memang memerlukan O2. Jadi seperti itu. Jadi teknik ini adalah supaya awareness terhadap badan untuk kecukupan dari CO2 ini gitu, sehingga O2 yang sudah kita hirup itu ada manfaatnya. Jangan cuma berenang-berenang di badan kita dan tidak ke tempat yang semestinya kayak gitu. Itu ya kita kira. Mantap. Oke, Yus, ini udah mulai banyak nih pertanyaannya. Kita hari ini dihadiri oleh 100 partisipan, luar biasa. Alhamdulillah. Dulu untuk semua peserta. Terima kasih semua. Terima kasih ya. Pertanyaan pertama nih, Yus, dari Yugo. Kapan terlalu gemuk itu? Nah, kalau kapan terlalu gemuk kayaknya Wiwit ya yang bisa menjawab ya. Oke. Ya. Ini hitungannya Bu Dokter nih, Ibu Dokter Wiwit nih, karena pernah share juga ke aku dan aku juga ada dikasih tahu. Oh gitu ya Wit. Enaknya kita berdua kan gitu ya Wit ya, bisa saling share. Oke teman-teman, kita saling melengkapi ya. Jadi kapan sih disebut gemuk? Itu kita dasarnya adalah body mass index. Body mass index itu dari tinggi badan kita, berat badan kita dalam sentimeter. Kilogram, berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan kita kuadrat dalam meter. Nah, sekarang contohnya aku aja ya. Aku ini memang obesitas. Terus terang, emang iya. Itu, ya dong harus jujur dong, kita nggak boleh bohong. Berat badan aku itu 85. Aku udah belajar diet, udah olahraga, udah apapun. Susah turunnya, tapi ya oke lah, itu harus diterima. Tinggi badan aku cuma 1,53. Jadi kalau dibagi itu BMI aku itu udah 33 gitu. Nah, itu nggak bagus. Makanya setiap hari aku harus jalan kaki. Nah, kapan sih dianggap kurang ya? Yang sehat itu 18 sampai 25. Itu ideal. Kalau di bawah 18 itu kurang. Nah, 25 sampai 30 itu pre-obes. Di atas 30
di atas 30 itu udah obesitas gitu ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari L3 Stining ya, itu semacam juga tentang itu. Jadi tadi gampang, berat badan dibagi tinggi kuadrat, berat badan dengan satuan kilogram, tinggi badannya dalam satuan meter. Oke? Nah, semakin ini pertanyaan Esti menjawab yang menyambungnya tadi. Untuk ukuran gemuk, perhitungan BMI berapa yang ideal tadi sudah ya. Sedang makin bertambah usia kok badan kita makin mudah mengembang. Gimana Yus? Ayus yang jawab. Kenapa? Makin mengembang. Makin bertambah usia, kenapa kok badan kita makin mudah mengembang? Pakai baking soda kali ya? Jadi kan mungkin kita makin banyak balik lagi kan kita karena kita mengalami ya Wit ya berdua ya, jadi kita bertambah level juga mungkin karena metabolisme kita juga ya sudah berbeda dengan dulu, aktivitas kita juga ya. Jadi apa yang kita suka bilang dulu, suka ngetawain orang kalau orang pada bilang kan apa saja jadi daging gitu ya. Ternyata kita kalau dengan bertambahnya usia ya itu yang akan terjadi. Jadi karena kita metabolis kita lambat, terus tapi keinginan makan kita sama, ya akhirnya banyak yang tersisa di badan kita tuh yang belum sempat terolah, akhirnya jadilah dia jadi lemak-lemak yang menyebalkan itu. Itu kira-kira ya. Ya betul. Memang secara metabolisme itu makin lama kita bertambah usia makin sedikit kalori yang kita butuhkan. Jadi kita harus perhitungkan antara yang masuk dan yang keluar. Kemudian pertanyaan dari Haryoto Kaltim. Info dari beberapa ahli dan praktisi, mengunyah makanan lama akan mempengaruhi kesehatan. Enzim usus dan seterusnya lebih membuat kita sehat. Ini informasi ya. Olah nafas dan gerak secara rutin terukur akan meningkatkan self-healing tubuh. Setuju. Dengan jalan pagi atau goes secara periodik juga baik untuk kebugaran. Sampai ada aplikasi Sipgar dari Kemenkes atau Kemenpora, selain hati yang selalu gembira. Kenapa? Betul banget. Setuju kan Yus? Yang disebutkan banget. kayaknya itu pernyataan ya, dan ini iya pernyataan ya. Ya, ini lebih ke afirmasi terhadap apa yang sudah di-share. Betul, gitu. Itu semuanya betul sih. Jadi kita kalau ketemu teman juga kita ketawa ketiwi. Itu yang kita lakuin ya Wit ya. Iya betul. baik daring maupun luring ya. Iya. Oke. Sekarang pertanyaan Betty, bagaimana dengan kedelai yang sudah terolah jadi susu? Apakah juga meningkatkan peradangan, Ayus? Ya. Jadi memang yang kedelai walaupun dari susu itu ternyata juga bisa menimbulkan peradangan ya. Jadi kalau bisa kita sudah mengurangi juga produk-produk dari susu itu karena ternyata ya bisa menimbulkan peradangan. Kembali lagi saya kasih notes ini adalah apabila berlebihan ya. Jadi sesuatu apa yang kita makan berlebihan itu tidak baik buat badan kita, ternyata ya itu menumpuk akhirnya menimbulkan radang. Jadi sayangilah usus teman-teman sekalian karena disitulah ternyata 70% sistem kekebalan tubuh kita itu ada di sana gitu ya. Jadi dikatakan bahwa bahan kalau misalnya makanan yang mengandung radang itu dia akan berkurang apabila kita masak ya, tapi kalau untuk susu itu ternyata masih ada sifat radangnya seperti itu. Oke. Thank you. Kemudian ada lagi pertanyaan berikutnya. Dari Rasti. Sugeng Dalu dokter, bagaimana mengatasi boyoan ya? Tadi kayaknya udah sempat disinggung deh. Low back pain, Yus. Iya. Nah, kalau low back pain itu kan berarti kita sudah ada radang ya di persendian kita ya. Jadi kalau misalnya itu kita harus mulai banyak stretching mungkin ya untuk menghindari dan supaya tidak memperparah kita harus memperhatikan lagi apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita telan. Jangan sampai kita misalnya udah ke dokter untuk terapi, tapi kita dengan pola hidup yang sama, dengan cara lingkungan kita juga kita jaga, ya balik lagi karena kita sudah punya kelemahan kan di sendi kita sudah ada radang, kita ke dokter, kita sudah stretching, tapi gaya hidup kita tidak berubah, itu
akan kembali lagi sama aja. Dan ingat kalau emang nafas dari mulut, kembalilah nafas dari hidung ya, dan banyak bersenandung. Uhuy. Ada tambahan satu lagi buat Rasti ya. Aku juga melakukan olahraga yoga dan pilates. Banyakan yoga sih. Yoga tuh kalau menurut aku kayak ngulet yang terstruktur gitu. Jadi kita tulang itu makin lama memang makin keropos. Kita makin tua itu struktur badan kita. Nomor satu kita postur harus tegak. Mau duduk, berdiri atau dalam posisi jongkok pun tulang punggung itu harus selalu lurus gitu. Kalau kita tidur juga miring itu harus peluk guling karena secara apa namanya alignment itu punggung kita harus selalu lurus. Itu juga posturing itu juga penting sekali. Jadi untuk membantu supaya tulang yang keropos itu jadi lebih kuat, kita harus memperkuat ototnya gitu. Bagaimana cara memperkuat otot? Kita bisa berjalan kaki dengan membawa beban sekitar 1 kilo dumbbell gitu ya, atau botol air dalam apa? Botol air minum kita itu kita bawa kanan dan kiri sama. Itu juga lumayan untuk memperkuat tulang dan otot ya. Semoga Rasti pertanyaannya terjawab. Kemudian Mbak Tati dari FEM DW8, Tati FEM DW8. Halo dokter. Bagaimana pola hidup yang sehat itu, Dok? Misalkan dari waktu bangun tidur sampai tidur lagi. Apakah benar pola makan yang tepat waktu bisa membantu menurunkan berat badan selain kandungan gizi dari makanan itu sendiri? Silakan Ayu. Ya, betul banget. Jadi apa namanya, ternyata kalau ada beberapa literatur yang menyatakan, dan ini juga saya juga pernah dengar dari teman sejawat saya yang dokter gizi. Jadi kalau misalnya kita makan selalu sama ya di waktu yang sama ya, itu ternyata itu pengaruh sekali kepada apa namanya, program, misalnya kita sedang program penurunan badan ya. Jadi kalau kita pagi makan jam 7, besok itu jam 7 lagi, kemudian di sela makan kita itu nanti ada snack misalnya jam 9, besoknya juga jam 9, makan siangnya jam 12, besoknya juga jam 12, kita punya jam-jam yang sama, ternyata itu pengaruh sekali terhadap metabolisme badan kita gitu. Jadi badan kita jadi kayak udah tahu alarm kapan istirahat, kapan dia bekerja, dan itu bisa menurunkan program berat badan yang mungkin sedang Bapak Ibu jalankan gitu. Thank you Ayu. Aku tambahin ya. Kita punya yang namanya circadian rhythm. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia itu sudah ada polanya dan itu teratur sekali, luar biasa sekali. Jadi pagi itu untuk pembuangan, siang itu untuk mulai beraktivitas ya. Kita makhluk siang. Jadi tidur itu memang harus malam gitu. Kecuali untuk yang pekerjaannya shift atau pas kita lagi spesialisasi ya Yus mungkin ada jadwal jaga apa boleh buat, tapi kan nggak seterusnya akan seperti itu. Karena Tuhan menciptakan kita itu makhluk siang. Jadi harus diingat bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa lawan gitu. Kodratnya tuh memang seperti itu. Jadi itu harus kita ikutin untuk hidup lebih sehat ya. Kemudian pertanyaan Evi Guntur, apakah meletakkan perangkat komputer di kamar tidur juga tidak disarankan? Silakan Ayus. Ya betul. Jadi apa namanya, kita dalam arti jarak yang terlalu dekat ya. Jadi kalau misalnya tempat tidurnya jauh dari apa namanya, dari komputer ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan kita suka melihat anak kita itu ngerjain sesuatu dan kita pun kadang-kadang melakukan sesuatu kan di tempat tidur ya. Kemudian habis itu kita capek tidur, taruh aja di bawah tempat tidur kita atau di meja di sebelah tempat tidur kita. Jadi itu berbahaya untuk radiasinya. Ternyata itu bisa menimbulkan radiasi di badan kita. Tapi kalau jarak itu cukup jauh ya, misalnya ada berapa itu, ya itu nggak apa-apa gitu loh dalam satu. Walaupun kalau bisa sih beda ruangan ya. Jadi kembali lagi tadi saya sudah sampaikan, tempat tidur atau ruang tempat tidur ya buat tidur gitu loh. Jadi tidak untuk minimal berapa meter? Semeter cukup nggak Yus? Cukup. Semeter itu cukup. Yang penting jangan kalau jangkauan tangan tuh, ya kan? Jangkauan tangan tuh kan biasanya kita kan males nih mau ngantuk tidur gitu kan. Terus kita ya, aku boleh juga sambil ngopi-ngopi dulu ya, Wit. Yuk kita. Aku juga haus juga. Yes.
Silakan teman-teman kalau mau sambil ngopi ya. Monggo loh, Eh, kita santai-santai aja. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Banyak nih yang nanya, aku seneng banget deh. Pertanyaan dari Rasnawati, kalau kita pegang HP terlalu lama sering kesemutan, apakah ini ada hubungannya dengan radiasi atau Betul. juga hipertensi? Silakan Yus. Ya, nah apakah memang punya hipertensi ya kan? Tapi kan maksudnya kita memegang sesuatu yang lama banget itu kan juga bikin kesemutan kan gitu loh. Jadinya diperhatikan juga sekarang tuh kan kita gini. Jadi kembali lagi tadi seperti Wiwit bilang postur ya kan. Nah, kita juga postur yang terus-menerus begini kan lama-lama juga kita jadi kesemutan ya. Kemudian ya bahaya radiasi tentu kita ini. Jadi kalau misalnya pegang handphone juga biasakan kita jangan nunduk gini. Biasakan untuk kita begini ya, tegak gitu ya. Atau handphone itu kalau bisa lebih tinggi karena supaya postur badan kita juga menjadi lebih lurus, memperbaiki postur gitu loh. Jadi bahaya radiasi itu kan tetap ada, tapi kalau kesemutan itu kan kita kalau megang ada apalagi nonton drama Korea ya Wit ya, drakor terus gitu kan. Nah, kesemutan lama-lama ya kesemutan gitu ya. Tapi kalau hipertensi itu kalau hanya dengan pegang handphone aja kayaknya enggak, itu saya sih lebih ngelihatnya kita kelamaan ya megang handphone. Oke. Padahal kalau drakor, kalau lihatnya Yoon Bin pengennya diulang-ulang terus ya, Yus. Segitulah. Pertanyaan Putri. Kan hati yang gembira itu obat, ya kan? Pertanyaan dari Mbak Putri PS. Selamat malam dokter, apakah bisa apa bisa mulut yang menyebabkan sakit sinus? Iya. Maksudnya mungkin nafas dari mulut, dari mulut berkaitan dengan itu ya. Betul ya. Jadi kalau ini kembali lagi, kalau kita napas dari mulut itu kan berarti kita masuk tidak ada filter sama sekali ya. Jadi bakteri atau virus itu bisa masuk ke badan kita. Nah, masuk itu kan jadi bisa kemana-mana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Mbak Putri itu punya tendensi penyakit sinusitis, nah itu berarti kan ada peradangan di situ. Jadi itu bisa memperparah sinus. Sementara kalau Mbak Putri sudah mulai belajar napas dari hidung, apalagi tadi saya sudah ada nitric oxide, dia akan mendorong dan akan dia juga ada sifat antivirusnya, antiviral ya, itu akan insya Allah bisa membantu kondisi sinusitis daripada Mbak Putri gitu ya. Jadi napasnya dari hidung. Oke, satu tambahan. Memang ada yang namanya deviasi septum. Jadi di hidung kita itu ada septum nasi namanya, dia di tengah posisinya. Kalau dia itu bengkok sedikit pun, itu akan membuat aliran udara itu nggak bersifat linear. Jadi dia turbulen, jadi keputar gitu. Nah itu salah satu resiko terjadinya ketidakseimbangan. Jadi di muka kita itu kan ada sinus frontalis di depan sini, ada sinus ethmoidalis, sphenoidalis, kemudian ada sinus maxillaris yang paling besar. Itu berpengaruh banget memang. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan di situ, caranya gampang sih sebetulnya, diagnosisnya diketok begini kalau sakit, atau ini begini diketok begini kalau sakit. Berarti itu ada proses peradangan di dalamnya, gitu ya. Nah itu saatnya pergi ke dokter THT. Gitu. Jadi harus diperbaiki, nggak boleh dibiarkan karena kan ada saluran yang menghubungkan antara rongga mulut kita dengan telinga ya. Kalau ada proses peradangan di situ, terjadi proses peradangan di telinga, itu bisa terjadi peradangan di daerah yang namanya mastoid. Mastoid itu di belakang telinga, di sebelah sini. Jadi kalau diketok sakit, berarti mungkin ada peradangan di situ, mastoiditis, dan itu berbahaya karena apa? Bisa masuk ke otak. Gitu. Jadi dekat banget sama nyawa. Ya, oke. Ya, kalau aku boleh share juga, ini kebetulan tadi ada teman yang dia sudah mendalami buteko juga, dan kebetulan teman saya itu mempunyai sinusitis ya. Dia bilang bahwa sesudah dia latihan buteko ini, ternyata pada saat dia selesai latihan itu banyak sekali lendir yang kayak turun dari
ke dalam tenggorokan dia gitu, turun gitu. Jadi habis itu dia merasa enteng banget gitu loh. Jadi ya itulah apa namanya, kalau kita napas dari hidung ternyata yang sudah dianugerahi Tuhan untuk bernapas itu ternyata bisa membawa manfaat gitu loh. Praise the Lord ya. Jadi nanti kalau mau pengen tahu lebih banyak tentang Buteiko bisa japri Ayus atau konsul atau kursus ya, Yus ya. Monggo. Ini pertanyaan berikutnya berkaitan dengan yang barusan kita bahas nih. Pertanyaan Mas Ndo ini, Nur Hayanto. Apakah bentuk hidung apakah bentuk hidung mempengaruhi cara bernafas? Ya, jadi apa namanya, biasanya kalau di klinik saya itu saya memeriksa lubang hidung ya daripada pasien itu. Jadi kan seperti tadi Wiwit bilang, kadang-kadang ada yang sempit ya. Jadi ada yang juga yang salah satunya sempit, salah satunya lagi longgar ya. Sehingga gangguan sekecil apapun itu akan menyebabkan nggak nyaman napas dari hidung, sehingga pada saat tidur nggak sadar napasnya dari mulut gitu ya. Nah, itu kalau lama-kelamaan kan nggak bagus. Nah, biasanya kalau kita itu mencoba terapinya kan kalau bisa sih non-surgical ya. Jadi kalau di kita itu ada satu alat yang dipasang di mulut kita, dan ada yang kayak karet kecil yang di hidung ya. Jadi supaya pada saat kita tidur ataupun pada saat seharian kita terbiasa untuk nafas dari hidung, karena itu lebih lega gitu. Itu pengaruhnya apabila kondisi udah terjadi nih, udah mulai ada penyempitan atau apa sehingga mengganggu napas dari hidung gitu. Berarti kita ada beberapa alat ataupun cara seperti itu. Kayaknya alat yang karet kecil itu aku pernah dikasih David Yus sama Iya kan, aku pernah gitu kan. Oke. Aduh, masih banyak nih pertanyaannya. Pertanyaan dari Estining lagi. Apakah anak saya juga pasang behel, bagaimana karena giginya berantakan. Masalahnya pasang behel sudah sejak lama. Sejak SMA sudah 7 tahun. Ingin lepas behel, sudah konsul kok belum boleh lepas ya. Kapan sebaiknya lepas? Apa etis ya kita ganti dokter untuk second opinion? Ya, jadi kembali lagi harus diperhatikan ya buat mungkin teman-teman yang anaknya pasang behel atau akan pasang behel, sebaiknya kalau itu dilihat dulu ada kebiasaan napas dari mulut apa enggak gitu loh. Kalau napas dari mulut berarti masih ada dorongan-dorongan yang dan biasanya itu napas dari mulut itu dilakukan oleh teman-teman atau pasien itu pada saat mereka tidur, karena kalau kita sadar masa kita akan gitu kan enggak ya, tapi itu dilakukan pada saat tidur. Nah, dorongan-dorongan itu sehingga bentuk giginya yang mau dikawatin seperti apa, dia nggak bergerak gitu loh, karena masih ada dorongan dari mulut, sehingga mungkin dokter giginya menyatakan oh belum bagus atau ini. Pertama itu. Kedua, apakah rajin kontrol apa enggak ya kan? Karena kalau nggak rajin kontrol kan juga nggak bergerak, jadi dokter juga melihatnya belum ada progres. Tapi yang paling penting banget adalah dicermati ada napas dari mulut apa enggak, karena banyak sekali kita udah lepas behel, udah pakai namanya retainer yang kawat di belakang dan merasa akhirnya tiba-tiba datang lagi, kok gigiku berantakan lagi ya? Ini kenapa? Karena napas dari mulut, karena hembusan yang dilakukan pada saat itu sedemikian besar dan dorongan lidah ya, maupun napas dari mulut itu bisa balik lagi gitu. Jadinya itu yang harus diperhatikan Esti ya. Kalau misalnya kita tidak hanya untuk ganti dokter, tapi kita juga lihat dulu kondisi anak kita. Jadi kalau misalnya dia masih napas dari mulut, perbaiki dulu gitu. Itu yang bisa kami lakukan di klinik kami sebelum dia pakai pasang behel. Anak-anak mau dewasa punya nggak kebiasaan itu, jangan tahu dulu bertahun-tahun balik lagi kan sedih ya, kasihan gitu loh. Jadi itunya diatasi dulu, kemudian nanti. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mbak Yayu. Dok, berapa lama baiknya kita bersenandung setiap harinya? Selama mungkin bisa, kalau bisa 1 lagu, 2 lagu, pokoknya bikin hati gembira ya kan, Wit? Hati kita harus hati gembira. Apalagi kita tahu dengan bersenandung aja bisa menghasilkan 2000% nitric oxide yang harus beli di luar tuh berupa pil, ningkatin stamina. Ngapain? Kita bisa melakukannya sendiri kok gitu. Lagunya pun kesukaannya teman-teman sekalian, mau yang balad, mau yang nostalgia mengingat ya masa lalu, masa muda dulu, monggo. Yang penting menyenangkan hati. Tuh.
Yus, kita kayaknya harus ngebut nih, pertanyaan masih banyak. Tahu gitu. Pertanyaan Mas Pujo, kalau karaokean bagaimana? Nah, karaokean itu kan kita humming bersenandung itu dalam keadaan mulut tertutup ya Mas Pujo ya. Jadi mengaktifkan menggetarkan hidung gitu ya supaya si NO itu bisa berdorong. Kalau kita karaokean kan kita buka mulut. Jadi prinsipnya si humming ini kan menutup mulutnya itu gitu Mas ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan Mbak Putri, dok bersendandung sambil keluarin suara, manfaatnya sama atau enggak? Udah terjawab ya, beda. Pertanyaan Pitoyo, Bu Dokter Gigi Ayus, beberapa dokter menyarankan roti gandum untuk konsumsi penderita MAH. Apakah benar? Nah, itu kembali lagi apa namanya kalau ingin penasaran ya kenapa beberapa dokter itu ini. Jadi saya melihatnya mengambil sudutnya adalah sifat radangnya ya. Jadi kalau misalnya dari kesehatannya dia memang seratnya dianggap tinggi, bisa mengandung zat yang ini, tapi ternyata sifat radangnya tinggi. Bisa googling di apa namanya di internet ya. Sifat lektinnya si gandum itu seberapa besar, kemudian sifat glutennya seberapa besar, itu banyak sekali sekarang yang sudah menyatakan bahwa untuk sisi kesehatan ataupun menimbulkan radang, ternyata nih gandum ini cukup apa namanya membahayakan. Kalau balik lagi, kalau dikonsumsi terlalu banyak. Bu Ayus, Bu Wiwit, banyak banget pertanyaan. Gitu. Topiknya sangat menarik. Bisa dibikin nanti sesi kedua. Ini gimana kesepakatan sih? Satu sendok garam. Karena mengingat waktu juga, jadi mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan bisa via WA dilanjut, ataupun nanti kita bikin sesi kedua ya dengan cukup yang lebih lagi. Nah, kita akan saat ini mungkin akan bisa dimasuk untuk door prize yang terima kasih ya. Oke, baiklah teman-teman, ternyata memang kayak gini nih kalau kita ketemu ya. Aku sama Ayus itu pernah pergi berdua aja udah bisa heboh kayak apa. Apalagi tambah teman-teman nimbrung, pertanyaannya banyak banget, kita bahasnya juga seru. Tapi waktu juga yang membatasi kita ya Yus ya. Iya. Kita serahkan dulu deh. Terima kasih teman-teman. Saya nggak usah bikin resume ya, semuanya udah jelas dan kita kembalikan kepada L3. Silakan L3. Wow, luar biasa bener ini. Ternyata kalau sudah asik lupa waktu ya. Diinget-ingetin nggak dibaca-baca. Oke deh, yang penting kita dapat wawasan yang luas malam ini ya. Sangat bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dengan baik dan tetap sehat. Terima kasih dokter-dokter cantik dan Ayus. Tuhan memberkati kalian. Nah, sekarang kita akan bagi-bagi undian, bagi-bagi door prize. Silakan Ibu Ketua kita yang sangat lincah dan cantik, Ibu Yuli akan memimpin bagi-bagi hadiah pada malam hari ini. Mama, bye. Luar biasa, terima kasih Mbak Eltri. Semuanya hari ini luar biasa, malam ini sangat-sangat luar biasa juga. Sampai-sampai nih, yang mau masuk nggak bisa nih. Mungkin yang akan datang nanti kita tambah kuotanya ya. Tadi banyak teman-teman ternyata peminatnya banyak nih, kali mau pengen lihat dokter gigi yang cantik kali ya, Yus. Dan materinya luar biasa, ini ilmu yang yang luar biasa, menambah wawasan. Oke, sekarang kita akan bagi-bagi hadiah. Ada berbagai macam door prize nih yang akan kita bagi ya. Antara lain ada 1 voucher latihan pernapasan itu nanti dari Buteko ya. Kemudian 1 voucher pemeriksaan dan pembersihan gigi di DW8 Dental Care. Ini termasuk sambil dipijeti nggak, Yus?
Enggak ya. Satu wajah di Samia. Nah, Jakarta semua nih ya posisinya. Alwi. 3 ya, 3 totok wajah di Samia Salon. Terus kemudian ada 15 voucher belanja di Lapak 8. Jadi ada masing-masing senilai 100.000 rupiah. Terus kemudian ada satu lagi karena Undip In baru berulang tahun kemarin kita beri satu voucher menginap 1 malam di Undip In. Ya, jadi itu yang akan kita bagi. Tapi sebelumnya ada satu voucher belanja Lapak 86 seharga 100.000 akan kita berikan kepada pendaftar pertama. Siapa Ci pendaftar pertama? Pendaftar pertama di sini Diahwidi. Nanti untuk Diahwidi karena Mbak Diahwidi itu yang mendaftar paling awal tuh, saking semangatnya ya. Terus kemudian kita mulai bisa dibantu dengan Pak Toto untuk Wheel of Fortune ya, kita pakai itu. Nanti kita putar untuk hadiah pertama dulu, yaitu 1 voucher latihan pernafasan dari Bu Teko. Mulai. Ya, ini dari semua. Harap nanti ini yang mendapatkan adalah 1 hadir ya pada malam hari ini. Kemudian bukan, nih Putri Ratna Wulan, ada enggak ya? Putri, di sini ada Putri PS, benar nggak Putri Ratna Wulan ya di sini ya? Ada ya? Boleh tunjuk raise hand, coba. Yang tidak hadir tidak kita berikan. Yang hadir malam ini. Atau boleh sampaikan suara saya ada gitu. Di daftar hadir ada atas nama Putri PS. Itu bukan ya, tapi belum masih unmute. Bukan ya, Putri Ratna. Kok belum ini ya? Di sini Putri PS ininya, name-nya. Beda ya? Tadi ada pertanyaan juga dari dia, Putri PS. Putri Ratna, iya. Putri PS gitu. Oh, sama ya? Iya. Putri Ratna Wulan. Jadi sama. Ada ya? Ada. Oke. Oke. Selamat untuk Putri PS ya. Yang kedua adalah 1 voucher pemeriksaan dan pembersihan gigi dari DW8 Dental Care. Yuk, mulai putar. Ya, stop. Siapa? Suwarni. Ada? Suwarni? Suwarni ada nggak ya? Suwarni. 3 kali? 1. Suwarni nggak ada. 3, hapus. Oke. Putar lagi. Putar. Semoga yang hadir di sini ada yang mendapatkan. Stop. Iya. Siapa? Airunisa ada? Hadir malam ini? Ada. Oke, selamat. Oh, Mbak Caca ini kah? Mbak Caca? Mbak Caca ini kah? Iya, betul. Oke, berarti ada. Dev, tolong dicatat ya, Dev ya. Mendapatkan 1 voucher. Udah di-record. Oke. Nanti untuk voucher-voucher ini boleh dipindah tangankan ya. Boleh, silahkan karena mungkin yang dapat dari Salatiga atau dari luar kota, boleh dipindah tangankan. Ayo, putar lagi. Putar. Putar. Ya, stop. Maya Roh. Maya Roh ada? Mbak Maya kayaknya Maya Roh. Mbak Maya ada ini. ya. Tadi Mbak Maya. nggak bisa masuk ya mungkin. Mbak Maya 85 ya, Dev ya. Ini Mbak Maya 85. Iya, Mbak Maya. Ada tadi.
Di sini nggak ada sih. Di sini nggak ada. Nggak Putar ada. yang Mungkin ada nggak bisa hadir. masuk. Nggak ada, Yul. Ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Putar lagi 3 voucher totok wajah di Samia Salon. Ini kita ambil 3 ya langsung. Putar-putar stop. Novrita. Ada? Nggak ada. Nggak masuk kayaknya. Novrita nggak ada. Ada. Itu dia Mbak Novri itu. Mana? Mbak Novri ada kah? Iya iki. Oh iya, oke. Mbak Novri, 1 sudah keambil 1. Mbak Novri Nggak ada. Mbak Novri nggak ada kan? Karepmu Mas, karepmu. Anggap reneng ya, anggap reneng. Tercantik. Mute lagi aku mute. Yuk, stop. Siapa itu? Novri, terus kemudian oke. Langgeng Wahyu. Kayaknya ada deh. Ada. Langgeng Wahyu ada muncul. Langgeng Wahyu Utomo. Ya. hadir, Ada Pak hadir, Langgeng? hadir. Hadir ya. Siap. Hadir. Oke, nanti istrinya ya Mas ya, totok wajahnya. Pak Langgeng juga nggak apa-apa. Boleh kok, bisa untuk Boleh kan itu Indonesia? juga. Boleh untuk Cowok bapak-bapak. juga kan? Kurang satu lagi. Ayo. Putar lagi. Stop. Riono ini tadi mau masuk ini nggak bisa. Jadi dia nggak ada ini. Kasihan. Nggak bisa masuk. Iya, ini Iya. tadi masuk. Dia nggak bisa masuk dia. Ya udah. Oke. Bisa masuk. Putar lagi. Kurang 1 ya. Oke. Jadi tadi yang mendapatkan 3 totok wajah Mbak Novri, terus Pak kemudian Langgeng, terus sama 1 lagi ini. Indra Haryanto. Indra Haryanto nggak ada. Nggak ada. Indah Haryanto kayaknya nggak mau dapat hadiah sih. Jadi untukku kah? Wah, langsung ditolak. Yang request nggak mau dapat hadiah. Oke, putar lagi. Satu lagi. Putar lagi. Pokoknya kita putar-putar sampai pusing. Kita pusing-pusing ini ya. Margreta. Ada? Ada saya. Oh ada. Asik. Mbak Reta ya. Buat Margreta 1 totok wajah di Samia Salon. Baik, sekarang masih ada 14 voucher belanja di Lapak 86. Kita langsung putar-putar saja, nanti kita sebutkan 14 kali ya. Oke, lanjut. Oke, stop. Hanif. Ada Hanif nggak? Hanif ada nih, Hanif. Ada saya. Asik, dapat voucher hari Hanif IPA 1. Halo. Hanif. Boleh ini ya, boleh kasih info ya. Sulis tadi kan keluar. Nggak bisa masuk. Terus kan ada beberapa peserta yang partisipan yang keluar. Sekarang dia bisa masuk. Iya, aku barusan dapat kabarnya. Terus gimana? Chris Hidayat nggak ada. Oh iya. Nggak ada Yul. Nggak ada. Oke. Yuk lanjut. Yang mau masuk aja nggak apa-apa, ini sudah berkurang nih 85. Sudah berkurang nih tinggal 85. Masuk aja. Nanti kalau dapat ya udah dapat. Bisa masuk sekarang. Aku langsung dapat aja lah. Sahedi Hajat. Apa ya ini ya? Nggak ada Yul. Sahedi Hajat. Nggak ada, putar lagi. Ya. Kuwi koncone sate kuwi. Sahedi Dajat. Oh iya, sate.
Nah, Enggak, bukan. itu tentunya Bukan. satu. Bukan. Satu Bukan. bukan pakai nama itu. Mas Pujo Pujo. Suseno. Wah, Mas Pujo hoki banget. Matur nuwun, Mas matur Pujo tuh hoki nuwun. banget. Mas Pujo. Selalu dapat Oke, ya. 2 kali dapat terus. Juara terus. Alhamdulillah. Juara bertahan. Makanannya Suara bertahan, benar-benar. lanjut. Sudah Lanjut. Masih 2 yuk. Oh, masih 2. Oke. Mas Toto Mary. Oke, nanti Mas Toto, Veronica. Mas Toto dapat dikasih aja karena beli Veronica nggak ada yuk. Veronica lewat. Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak ada. Ada. Lagi. Stop. Bambang H ini siapa nih? Bambang H. Bambang Astoboto. Bambang Wahyu bukan? Bukan ya, Bambang H. Bambang Hastobroto. Haryono apa ya? Bambang Astoboto. Bambang H ada nggak? Kalau Bang dari situ Haryono. Bambang H-nya nggak? Haryono. Nggak ada. Haryono katanya Mbak. Oh, Bambang Haryono. Ada. Nggak ada, tahu. adanya Bambang Wahyu. Mbak Ayu ada nih. Kasih aku aja. Kayaknya Haryoto. Nggak ada Bambang H. Yaudah, Oke. lewat berarti ya. Induknya gonku sih. Mana ya Teh ya? Teh Lagi ya. Mas apa lagi? Berdoa sih Teh. Betty. Betty. Betty ada nggak? Betty ada. Ada Betty. Ada. Betty Manuputi. Betty Manuputi tak searching nggak ada tuh? Ya. Enggak ada ya? Nggak Lanjut. ada. Ini masih nih. Kan Ayo. Betty aku Ada ya. Budi. Itu ada Ini Betty, bukan Betty Betty. bukan. Itu ada Betty muncul tuh. Ada. Betty ada. Betty Tapi bukan Manuputi. Betty aku. Ini mah Betty Betty, ada. Betty, bukan Betty Betty ini ya Betty ya. Manuputi, bukan Betty Nur Sahati. Betty Jangan bahasa itu. ganti-ganti. Itu Betty Bahasa itu. Betty Bahasa. Mau lidah? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Lanjut. Udah, pokoknya muter terus keluar nama. Nggak usah lama-lama muternya. Aku sampai mumet loh, Yul. Muter terus, kok. Rahmawati. Wah, siapa ya? Rahmawati. Teti Fem Rahmawati bukan ya? Rahmawati, nggak ada berarti. Di sini adanya Teti Fem Rahmawati. Tati Fem Rahmawati. Nggak ada ya? Ada. Oh ada, oh Ada ya? ada, iya ada, ada, oke, Anaknya itu. Ada. Oke, selamat Mbak ya, Mbak Selamat Tati. ya Mbak. Iya, makasih. Nanti silahkan menghubungi panitia mau belanjanya apa saja. Ini Oh iya. Iya. Maya ada tak? Maya Nggak ada. Tapi terus nggak bisa lagi. Dia nggak bisa masuk. Duit Maya nggak ada. masuk kan? Terpental. Oh, Iya. Coba masuk lagi aja di Japri. Ini sudah 81 nih. Tadi sudah masuk kok saya lihat. Tadi udah masuk tadi tapi nggak tahu. Jadi piye? Ada nggak Maya? Ada nggak? Sekarang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi, udah nggak ada lagi sekarang. Yang Ya ada udah, sekarang. yang ada sekarang aja deh. Ya, Gitu ya, Yu ya. Oke. Stop. Arlita, Ai. Aduh, Ai mana Ai? Ai nggak ada. Waduh, Oh, Arlita nggak ada. pesennya domen Nggak ada. Nggak ada Ai. Tuan lagi ngirim. Ya, lewat. Enggak, gua aku wae. Belanja 100.000 kirimnya nanti 3 juta. Putar lagi. R.A. Rahmawati, kayaknya ada. Ada. Kasna. Ya, tadi pertanyaan
kan? Oke, kasih. Ya. Iya. Asna, oke. Ya. Ore. Mas Nafti buat belanja di yang itu loh, oleh-oleh Bapaknya di sendiri. Semarang. Sony. Tadi Sony ada tadi. Sony masih ada? Oh, nggak ada. Tadi nggak ada. Sekarang nggak ada ya. Tadi Oke. iPhone Sony nggak ada. Oh iya, udah pada keluar sih. Lanjut, Iya. lanjut. Terus Masih berapa Bu Ketua? 4 Wit. Mas Wi. Cicak sono. Wah, Mas Wicak. Mas Wicak ada nih. Ada. Mas Wicak. Suaranya. Tapi belum ngomong nggak jadi. Nah, ini lagi-lagi. Mas Wicak. Matur nuwun, matur nuwun. Asik. Nanti tak belanja. Uhuy, Mas Wicak. Mas jajake ya Mas. Ya, tak jajake untuk kabeh wis. Tak koas. Asik. Mas Wi nek kuwi jejake kuwi, dudu jajake, jejake. Lestari. Ada nggak Lestari? Lestari ada. Lestari Sukarniati kayaknya ada deh. Ada. Ada. Makasih ya. Lestari. Oke, makasih. kurang berapa? Ini sekarang 6. 6. Masih banyak ya? Masih. Kok nambah tuh? Mau apa tuh jadi 6? 14 kan totalnya. Kan yang dapat kan nambah Wit. Retno Retno Aryani. Aryani. Ayo angkat tangan Retno Aryani. Retno Aryani ada. Retno Aryani ada nih sekarang. Ayo, Mbak Retno. Mana Nah suaranya? ini Mbak Retno. Mbak Retno masih am. Nah iya. Ada. Retno Aryani. Ayo. Oke. Itu Aryani sudah ya? Ya sudah. Pokoknya ojo ning Yunas ya, Yunas ono ya ojo. Yunas ya. Sentimen iki sentimen. Rasti tadi ada. Rasti. Yunas Rasti ada. Rasti ada. Ada Rasti Rasti. ada. Rasti mana Rasti? Pasti ada. Aku wis Rasti. ngenteni malahan. Kadoan yo. Bes online we rak popo. Rasti mana Rasti Rasti? itu tadi pamit katanya di chat. Tapi ini Oh, masih iya. ada di sini. Masih ya? Harapan Oke. neng apa? Hotel Undip Inn. Muga-muga neng kowe. Nek neng Tapi- balik. Di pesertanya masih Ya, wis. ada, cuma kayaknya Tanya sini. rastinya nggak ada ya. Gimana Yul? Masih ada? Atau Wiwit? Pesertanya masih. Oh ini makasih ya sudah ngechat. Oh Mbak ada Rasti. kok, ada. Ada. Ya wes Rasti oke. udah ngecek. Ya, udah. Nanti mungkin dikurangi 5 untuk penanya terbaik. Untuk apa? Silakan, penanya Penanya terbaik. terbaik. Oh gitu. 5. Jadi ini sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah keluar 8. Ini ada Widya Stuti. 5. Ada Wiwi nih. Berarti berapa? 4. Masih ada satu. Ada Satu lagi. Widya Stuti. Ada nggak? Wi? Hadir. Oh hadir. Ini ada Wiwi nih. Stuti ada. Wiwinya ada. Pengantin baru. Ini pengantin baru kan? Iya. Dua, Enggak baru lah, udah lama. 7, 8, 9. 9 Yul. Ini sudah 9 Yul. Itu dapat apa tadi ya? Total berapa? Ini sudah belanja. Voucher belanja. Eti. Oke. Eti Musrifah. Arep mlebu ra iso mau. Eti Raisa Eti nggak ada. Cici total sudah berapa? Yul, Yuli, sekarang total sudah ada 9. Tadi kan udah dikurang 1 untuk dia. Tadi. Nah, kan sisakan 5 untuk penanya terbaik. Berarti udah cukup untuk vouchernya udah cukup. Baik. Nah, silakan Ayus yang berhak menentukan 5 penanya terbaik yang dipilih ya Yus. Oke, satu Siapa lagi. ya tadi Nanti ya? aja Yus, nggak apa-apa nanti Ayus yang menentukan aja. Ya, Nanti nanti aja ya. Oke. Nanti kita hubungi aja. Satu putar menginap di Undip Inn. Silakan. Putar satu lagi. Di Tembalang. Di Semarang. Putar. Ini adalah voucher terakhir. Door prize terakhir. Nanti kalau yang menginap di sana tak temenin. Foto. Lili Setiasih. Lili. Ada nggak ya? Ada? Lili Setiasih. Rumahku nang Tembalang mah piye? Nggak ada? Lili Setiasih nggak ada, Yul? Siapa ya? Satu lagi. Nggak ada. Lili Putar Setiasih lagi. nggak ada.
Kurang 1. Budi Windy. Budi Windy ada Tapi tadi. ada, tapi kayaknya udah pamit deh. Oh, sudah pamit. Berarti Bentar. lewat. Bentar, Budi Windy mana? Nggak ada loh. Tadi ada. Budi Tadi udah pamit tadi kayaknya. ada, tadi ikut. Ada. Lewat. Udah pergi. Ya nggak ada, dia udah pamit ya. Ya. Terus satu lagi putar. Oh, Pokoknya sampai itu. Nginapnya di lobinya. adanya dimaju-majuin tuh mau dapet itu nggak dapet ya Gus. Tapi pengurus ya. Pengurus lewat. Nggak boleh. Gaji. Pengurus nggak boleh. Pengurus nggak boleh. Mika Kemen, diskriminasi. Oke, siapa? Herindrati. Oh, Mbak Her, aduh Mbak Her. Herindrati, tapi nggak ada. Nggak ada. Herindrati. Ada. Ada kah? Oh, ada. Oh, Mbak Rati, asik. Ada dong. Asik. Selamat ya Mbak. Sip. Pas nih kan mau ke Solo bisa mampir nih, Rat. Sudah, terima kasih ya, makasih ya. Sudah Berarti door prize yang kita bagikan malam ini. Semoga nanti door prize-nya semakin bagus, semakin banyak ya. Kasih. Selamat bagi yang dapat ya. Makasih, Terima kasih Mbak. semua. Terima kasih Ibu Cantik. Terima kasih. Makasih dokter. Selamat untuk yang dapat hadiah ya. Baik Ya, terima teman-teman, kasih. kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita, sudah larut malam. Sampai bertemu di 86 Talk bulan yang akan datang atau 2 Enggak. bulan yang akan datang. Tiga bulan. Oh, 3 bulan lagi ya. Bye-bye semuanya. Jangan khawatir, pertanyaan yang sudah masuk tetap akan dijawab ya nanti melalui WA masing-masing. Tapi Bye-bye, selamat malam. ada yang masih mau ngobrol nggak nih? Monggo, kalau masih mau ngobrol di sini, Kayaknya kita masih ngobrol. deh. Monggo. Masih lah. Terima kasih Mas Pujo.